Nah, kalau di antara dua yang tersisa ini terbagi dua saja, maka posisinya 4-4 dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama kami yaitu channel Aktual TV, yang dimana kali ini saya mempunyai informasi-informasi penting kembali mengenai seputar sidang sengketa Pilpres 2024. Di mana Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mengatakan gugatan-gugatan dari 01 dan 03 kemungkinan besar akan diterima atau akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Hal ini bukan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dinyatakan oleh paslon 01 dan 03, melainkan karena barisan 8 hakim yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi kali ini, seperti itu. Dengan catatan ke-8 hakim ini tanpa hadirnya Anwar Usman, seperti itu. Nah, untuk mengkabulkan gugatan-gugatan dari 01 dan 03 ini perlu 4 hakim saja. Ada 8 hakim yang dimana 6 hakim ini adalah hakim lama dan kedua hakimnya itu adalah hakim baru, seperti itu. Nah, ini yang berpotensi untuk mengabulkan gugatan-gugatan dari 01 dan 03 yang dimana menggugat untuk mendiskualifikasi paslon 02 yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Indrayana itu sendiri mengatakan memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan juga kubu 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu dia disampaikan dalam unggahan teks di akun media sosialnya, seperti itu. Denny menjelaskan prediksi itu dilandaskan bukan hanya karena argumen, bukan hanya karena bukti-bukti seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi ini melainkan bersangkutan pada 8 hakim yang siap memutuskan atau yang siap ketuk palu di dalam kabinet atau di dalam Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Ini saya ada video pernyataan dari Denny Indrayana bahwa dia mengatakan seperti apa. Ini saya ada videonya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam Pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan. Ini dia pernyataan dari Denny Indrayana, seperti itu. Putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa Pilpres. Saya tadi sudah mengatakan bahwa di ke-8 hakim yang hadir dalam Mahkamah Konstitusi itu Anwar Usman tidak hadir di dalamnya. Dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan 6 orang lama dan 2 orang baru. Nohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo. Dari 6 itu sudah menolak terhadap 3 yang sudah menolak terhadap putusan 90. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3
tiga yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. Dua yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmith itu diklaim mendukung Ini pernyataan dari tapi sebenarnya apa ya, dari Denny Indrayana ini kan membatasi pakar hukum tata negara. yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang. Nah, ya benar. kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi tim baru. Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur ada wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara dua yang tersisa ini terbagi dua saja, maka posisinya 4-4. Dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan MK dalam Pilpres 2024 ini. Kira-kira demikian. Yaitu dari pernyataan dari Denny Indrayana, seorang pakar hukum tata negara, itu seperti itu. Jadi Denny Indrayana itu sangat yakin terhadap statementnya bahwa akan dikabulkan gugatan-gugatan dari 01 dan 03 itu akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kalau kita memprediksi atau kita menghitung dari barisan-barisan atau posisi-posisi yang sudah terjadi di dalam sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini, kemungkinan besar gugatan-gugatan dari 01 dan 03 untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akan terjadi. Dari statement Denny Indrayana tadi bisa dikatakan sudah 70%, bahkan sudah sampai 80% bahwa tingkat untuk dikabulkannya gugatan-gugatan dari 01 akan terlaksana seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tidak batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.